Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu. Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Berjumpa lagi, Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu. Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. memang benar apa kata pepatah, Kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu. Dari hati ke hati. Terus dulu ya, terus. Ayo lari, tangan nih, kosong. Oh ya? Halo guys. Halo. Jangan nggak mau. Masihkah kau ingat waktu di desa? Romo kader melu dah. Bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja, yang polos hatinya bercerita. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita bertemu di bawah adanya. Kita berdiri begitu lama, hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku pegang erat-erat, kenangan itu
di gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berjuang. Lihatmu saat engkau telah berdua, itu bukan kesalahan. Ingin dapat bertemu, bila bertemu puaslah hatiku. Bila bertemu. Nama saya Vincentia Sinta. Saya ikut lansia ini sudah 24 tahun. Selalu kalau ada Halunas saya pasti ikut. Untuk Halunas ini baru pertama kali nih. Dulu pas waktu ada rencana Halunas itu kan ada COVID terus tidak terjadi kan itu. Saya baru sekali ini dan saya kira ini juga baru pertama. Ya karena saya moderator sering kumpul rutin dengan para pengurus lansia paroki tiap 3 bulan sekali, terus ya membuat program rencana. Yang penting kita setiap ada acara lansia kita kumpul bareng. Nah ini pertama kali di Juanda. Ya bagi saya pertama mungkin Halunas sudah beberapa kali dilakukan, tapi itu di senior-senior saya yang terdahulu. Kegiatan Halunas kebetulan dulu pernah, lalu kena pandemi. Setelah pandemi ini baru pertama kali. Karena lansia KVKPAN Surabaya Selatan ini baru mungkin 2-3 tahun yang lalu baru diaktifkan kembali setelah pandemi. Jadi secara khusus ini baru pertama kali saya mengikuti Halunas. Karena lansia harus bergerak terus, tidak boleh lemah, harus bangun pagi. Kalau enggak, kita bisa lama-lama lemah tambah stroke. Jadi harus bergerak. Kalau secara pribadi saya terus terang kebiasaan. Kebiasaan bangun pagi, jam 4 pasti sudah bangun. Jam 4:30 udah doa, sehingga hal yang biasa, 5:30 udah bisa. Jadi hal yang biasa, tidak mengagetkan. Tapi yang membuat Pak baru semangat untuk ikut Halunas apa Pak? Kebersamaan. Kalau saya kebersamaan. Jadi kalau dengan 7 paroki ini satu KVKPAN Surabaya, ketemu teman-teman semua. Dan luar biasanya itu memang hal yang tidak diduga ketemu gitu loh. Tadi juga ketemu teman kantor Pak. Teman kantor ketemu saya disapa loh, Pak Richard. Wah terus saya rangkul-rangkul lah, kebetulan dulu mantan anak buah saya rangkul-rangkul lah. Sekian lama tidak pernah ketemu. Sehingga ketemu kangen juga untuk kita tidak menduga ketemu dengan teman-teman. Ya kami terkesan ya, dan juga kebetulan saya koordinator Cilansia di Gerbang Baik. Jadi saya juga merasa bertanggung jawab untuk mengarahkan teman-teman lansia ya supaya tetap mau hadir, mau ikut serta. Jadi ya saya harus menjadi menyemangati mereka. Karena saya ingin berjumpa dengan umat Allah yang seumur dengan saya. Lansia itu kan seumur dan bisa nyambung cerita, dan biasanya cerita tentang masa lalu, nostalgia, dan tadi kumpul dengan saya pernah berkarya di sini, di Juanda juga, dan bertemu dan merasa gembira. Lalu saya mau menambahkan sekarang ini, dunia ini juga masyarakat kita, gereja, ketakutan atau penyakit yang mengerikan kesepian. Kesepian, maka lansia ini seperti Ibu Maria mengunjungi Elizabeth, saya mencoba untuk supaya keluar dari diri, sosialisasi, berjumpa, berkunjung, dan diisi acara-acara begini. Ini kan membuat kita dalam usia senja ini kita bisa mengisi dengan yang berfaedah, punya arti gitu. Bisa tadi lihat ya, acaranya ekspresif banget, kagum ya. Mereka terlibat semua dan tidak hanya 1-2, tapi nari dan mempersiapkan di HKY itu latihan loh, seminggu sekali, berbulan-bulan itu orang hebat tuh, saya kagum itu. Kesannya sangat luar biasa, sangat gembira, sangat bahagia karena dengan bertemu dengan para lansia se-KVKPAN Surabaya Selatan
kita bisa saling tahu bagaimana lansia di paroki-paroki yang ada di KVKPAN Surabaya Selatan. Ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Saya tidak, selaku ketua panitia, saya tidak menyangka ada antusias yang begitu besar. Kalau sesuai dengan absen yang hadir ini ada 220 orang. Semula kami hanya mencanangkan satu paroki 20 orang. Yang 10 ikut yel-yel, semua ikut jalan sehat. Tapi ternyata di akhir-akhir menjelang pelaksanaan, mereka berkonfirmasi jumlahnya menjadi ada yang 40, 45, 30, dan selanjutnya. Sehingga dengan banyaknya jumlah ini otomatis bagi kami sebagai penyelenggara akan menjadi beban karena kami harus memikirkan konsumsi yang harus kami tanggung bagi teman-teman lansia yang hadir. Itu konsekuensi kami sebagai tuan rumah. Ya, biar lansia itu saya biar mau menunjukkan di teman-teman yang lain itu lansia tidak boleh lemah, harus bergerak. Kesan saya luar biasa ya. Jadi mereka meskipun usia sudah lanjut, tapi mereka begitu luar biasa. Mereka senang, gembira sekali, berjoget ria bersama teman-teman, bertemu satu sama lain, bisa saling berbagi, saling menyemangati lah ya begitu. Rasanya luar biasa ya, panitia cukup bagus. Cuma memang terus terang banyak keluhan tentang rute, jarak tempuh. Nah ini yang sering terlalu yang tadi jauh atau terlalu kalau dekat? untuk ukuran lansia terlalu jauh. Tapi kalau udah biasa jalan mah enggak masalah. Tapi yang apalagi terus setelah itu akan ikut yel-yel gitu kan. Nah, kalau ukuran dari mereka itu kebanyakan mengeluh tuh terlalu jauh. Ya ini kesannya ya sangat membahagiakan dan saya ingin supaya acara ini nanti rutin diadakan. Setiap ada acara untuk kunci cantolan acara bersama dan ya kita saling jumpa, saling kumpul dan terutama sebagai umat Allah lansia ini lebih sedikit mendalam ya. Perwujudan iman, menghayati iman. Aku merayakan Ekaristi, ya berdoa di gereja. Aku merayakan lansia ini, hidup lansia ini dengan alam semesta. Jadi itu perwujudan iman. Imanku tidak hanya berdoa, tetapi juga sekaligus kumpul bareng, acara bareng, senam bareng dan macam sebagai perwujudan iman umat Katolik lansia. Pesannya tetap semangat, sehat. Kalau slogan kami itu sehat, semangat, sukacita. Apapun yang terjadi, memang lansia memang sudah fisiknya kan sudah mulai menurun, tapi tetap harus semangat supaya sehat kan gitu. Terus untuk kerukunan KVKPAN itu menurut saya hal yang bagus ya. Kan 3 bulan sekali kan kita ketemu pengurus, kemudian sharing, supaya tahu kegiatan-kegiatan masing-masing paroki itu hal yang menurut saya yang bagus. Demi kerukunan kebersamaan di lansia KVKP Surabaya Selatan. Lansia pada semua lansia, kita ini harus bahagia, bisa untuk kesehatan kita. Apa pesan Romo untuk para lansia Katolik lainnya? Ya, semoga mudahlah untuk bergerak, move on meskipun sudah umur, tetapi jangan merasa tersingkir, terbuang, tetapi masih sisa-sisa hidup kita bisa untuk memuliakan Tuhan, melayani sesama umat Allah, supaya hidup tetap meskipun kecil, meskipun masih sisa hidup sedikit, tapi padat. Jangan hampa kosong, tapi 1 tahun, 2 tahun sisa hidup kita terserah Tuhan, tapi diisi dengan padat gitu, punya arti. Pesannya adalah kepada lansia yang mungkin masih di rumah, cobalah keluar, ketemu dengan teman-teman lansia. Di situ kita akan terbuka cakrawalanya, karena semua punya keluhan. Keluhan orang sakit lanjut usia ya sama, kolesterol, asam urat, gula darah tinggi. Tapi dengan kita bertemu, apalagi dengan gerak badan, kita bernyanyi dan kita rekreasi, makan-makan, itu bisa menghilangkan semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lansia
Dengan ketemu, kita bercerita, kita guyon dengan teman-teman lansia. Ya, untuk para lansia Katolik ya saya berharap jangan menyendiri ya, atau memisahkan diri dari kelompok. Jadi kita harus tetap di dalam kelompok sehingga kami tetap satu arah di dalam kekatolikan kita, tidak sampai terganggu dengan bias-bias yang lain. Biasanya kalau ada lansia bisa dipengaruhi oleh bias yang lain sehingga kita kekatolikan kita bisa sedikit luntur gitu.